فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau mengatakan hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'd qala an Ibn Shihab qala an Sa'id bin al-Musayyab qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithu bi jawami'il kalim wa nasirtu bir ru'bi wa baina ana na'im ra'aytuni utitu bi mafatihi khaza'inil ardi fawdiyan fi yadi. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala setelah menyebutkan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku ditolong oleh Allah atau aku diutus oleh Allah dengan membawa jawami'ul kalim. Ini sisi pendalilannya. Beliau dimudahkan oleh Allah mengucapkan ucapan-ucapan yang singkat, mudah dihafal, dan mudah dipahami. Tetapi sangat mencakup dan sangat padat akan maknanya. Nah. Yang kedua kata beliau, wa nasirtu bir-ru'b. Dan aku ditolong oleh Allah terhadap musuh-musuhku dengan Allah tanamkan rasa takut di dalam hati-hati mereka sebulan perjalanan yang mereka lakukan. Kenapa Nabi menyebutkan 1 bulan perjalanan yang mereka lakukan? Kata sebagian ulama yang mensyarah hadis ini, karena tidak ada jarak antara beliau dengan musuh yang ada di masa itu yang lebih dari sebulan perjalanan kaki. Nah, maka disebutkan satu bulan. Artinya 1 bulan sebelum berperang sama Nabi, mereka udah ketakutan duluannya mah. Dan ini tidak Allah berikan kepada para nabi yang lainnya. Ini salah satu dari kekhususan yang Allah Jalla wa'ala khususkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengannya. Apakah hal ini juga Allah berikan kepada umat beliau yang datang setelah itu? Para ulama mengatakan fihi ihtimal. Ada kemungkinan, tapi tak pasti. Nah, dan sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau untuk umat ini jauh, karena para nabi lain aja selain Nabi enggak diberikan ini. Dan tidaklah umat beliau yang datang setelah mereka lebih baik daripada nabi-nabi sebelumnya. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fi ihtimal. Ada kemungkinan hal ini juga Allah berikan kepada umatnya sebagai bentuk pemulihan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa baina ana naim ra'aituni utitu bi mafatihi khazainil ardh. Di saat aku tidur, aku melihat sumber kekayaan bumi ini Allah Jalla wa Ala berikan kepadaku, umatku, dan diletakkan di tanganku. Dan memang Allah Jalla wa Ala kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Di mana Romawi dan Persia runtuh di tangan umat beliau. Dari semenjak khilafah Umar bin Khattab dan setelahnya. Setelah sebelumnya emas dan perak itu dikuasai oleh Romawi atau Persia, maka setelah itu dikuasai oleh kaum muslimin. Mereka lah yang menguasai emas dan perak di dunia. Di dalam hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Allah Jalla wa Ala memperlihatkan kepadaku bumi ini seluruhnya, maka aku pun melihat timurnya dan baratnya. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Dan kekuasaan umatku akan sampai
batas yang Allah perlihatkan kepada aku. Maksudnya dari timur sampai ke barat. Wa tiyat al-kanzaini al-ahmar wal abyad. Dan umatku diberikan dua sumber kekayaan, emas dan perak. Sebagian ulama yang mensyarah hadis ini bahwa mengatakan ucapan Nabi barat dan timur ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan umat Islam ini dominannya itu dari dua sisi, dari dua arah, dari barat ke timur atau timur ke barat. Adapun selatan dan utaranya dunia, maka umat Islam tidak menaklukkannya kecuali sedikit. Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah dari semenjak runtuhnya Romawi dan Persia memang demikian. Nah, Islam lebih tersebar ke arah timur dan barat dunia ketimbang selatan dan utara. Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini dalam Sahih Muslim. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh Nabi SAW telah pergi, telah wafat, dan ini belum terlihat oleh beliau pada umatnya. Dan kalian yang merasakannya, kalian yang mengambilnya, kalian yang mengumpulkan harta tersebut, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada kaum muslimin di masa itu. Syahid dari hadis ini, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, adalah sabda beliau, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah Jalla wa Ala dengan membawa jawami'il kalim, kalimat-kalimat yang singkat, yang padat, mudah dihafal, mudah diingat, ya, dan mudah dipahami, namun sangat luas kecangkupannya. Dan faedah lain yang dapat kita petik dari hadis Nabi SAW di atas, para ulama mengatakan bahwasanya hadis Nabi di atas adalah berita gembira bagi siapa saja yang berada di atas agama beliau, bahwa dia pasti akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala, cepat atau lambat, di dunia sebelum di akhirat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan kekuasaan umat Islam ini akan menyebar dari timur sampai ke barat dunia. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah Jalla wa'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh. Ini syaratnya, iman. Dan telah kita sebutkan berulang kali di kajian-kajian sebelumnya, iman itu bukan sekedar hafal rukun iman ada 6. Kalau sekedar menghafal rukun iman ada 6, tambah banyak Cina-Cina yang enggak muslim hafal rukun Islam, rukun iman, karena di sekolahnya keumuman anak kaum muslimin. Tetapi bagaimana iman dia terhadap 6 rukun iman tersebut? Sebagian orang meyakini rukun iman ada 6. Dia pun mengatakan rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada hari akhirat, rukun iman kepada malaikat. Tetapi sejatinya dia belum mengimaninya. Sebagai contoh, sebagian orang mengatakan malaikat itu abstrak, bukan konkret katanya. Para malaikat, yang dimaksud dengan malaikat adalah makhluk yang abstrak, bukan makhluk yang konkret. Malaikat itu adalah bisikan kebaikan, sebagaimana syaitan itu adalah bisikan kejelekan. Orang yang berkata demikian dia murtad, batal Islamnya, karena dia telah mendustakan sekian ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwasanya para malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan konkret adanya.
berbentuk. Allah sebutkan di dalam surat Fatir. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4, ada yang 600 sayap seperti Jibril alaihi salam. Mereka makhluk diberikan tugas-tugas tertentu. Tapi sebagian orang mengatakan malaikat itu adalah bisikan kebaikan. Enggak ada wujudnya. Maka dia belum beriman kepada rukun-rukun iman. Atau sebagian mereka mengatakan kita wajib beriman kepada takdir, tetapi sejatinya dia belum beriman kepada takdir. Karena salah satu dari rukun-rukun iman kepada takdir belum dia imani. Seperti kalau antum membuka Sahih Muslim, maka hadis yang pertama kali antum dapatkan di sana disebutkan hadis rukun iman dan rukun Islam. Namun di awal hadis tersebut disebutkan sebuah cerita bahwa beberapa kaum muslimin dari Irak yang sedang tawaf di Ka'bah, mereka bertemu atau menjumpai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian mereka bercerita kepada beliau bahwa di Irak ada seorang tokoh yang ditokohkan oleh sebagian kaum muslimin. Dia bernama Ma'bad al-Juhani. Dia dan pengikutnya memiliki akidah innal amra unuf. Memiliki akidah innal amra unuf. Apa itu innal amra unuf? Ini akidahnya al-qadariyah, al-ghulah, al-awwalun, al-awwalin. Sesuatu itu diketahui oleh Allah kalau sudah terjadi. Detailnya diketahui oleh Allah kalau sudah terjadi. Kalau sebagian orang hari ini berbahasa dengan bahasa yang lebih buruk lagi. Kalau udah terjadi baru dikatakan takdir. Kalau belum terjadi mah itu bukan takdir katanya. Kalimat takdir di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah itu mencakup 4 hal. Apabila satu dari 4 hal ini tidak diimani, dia belum dikatakan mukmin terhadap takdir. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang mustahil terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Maha mengetahui tentangnya. Innallaha bikulli syai'in alim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada dedaunan yang berguguran dari pohon per detik. Berapa banyak daun yang gugur dari pohonnya di seluruh dunia jamaah. Gak ada yang mampu menghitung. Allah mengetahuinya. Per daunnya Allah tahu. Dan tidak ada satu biji-bijian yang berada di dalam kegelapan di bawah laut kecuali Allah tahu. Yang kedua, ini maksud dengan kalimat takdir dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah adalah meyakini segala yang terjadi itu dengan kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa iyyasha Allahu rabbul alamin, yang disebut dengan istilah masyiah al-kauniyah, al-irada al-kauniyah. Yang ketiga ini maksud dengan kalimat takdir adalah al-khalq. Meyakini bahwa perbuatan makhluk seluruhnya dan perbuatan mereka adalah ciptaan Allah. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kamilah yang menciptakannya sebagai takdir. Yang kelima, meyakini itu semuanya telah Allah tuliskan di dalam Laul Mahfuz semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Demikian juga yang disabdakan oleh Nabi SAW. Apabila satu dari 4 rukun iman ini diingkari, seseorang belum dikatakan beriman. Makanya ketika Abdullah bin Umar mendengar cerita dari mereka bahwa Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya memiliki akidah tersebut, mereka tidak mengimani satu dari 4 rukun iman kepada takdir, yaitu tentang ilmu Allah yang maha luas, bahwa segala sesuatu itu Allah ketahui baik sebelum terjadi, setelah terjadi, saat terjadi, dan yang akan terjadi. Maka beliau langsung mengatakan, mengeluarkan statement padahal beliau sedang di depan Ka'bah. Ini menunjukkan para ulama kita tidak pernah berbasa-basi di dalam masalah akidah.
Mereka tidak pernah berbasa-basi dalam hal penyimpangan yang sifatnya akidah. Sedang tawaf, berhenti dan berkata kepada mereka, akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni walau annahum anfaqu mithla uhudin zahaba lama qabilahu Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar, kata beliau. Sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ini sisi pendalilan pertama yang disebutkan oleh para ulama bahwa Abdullah bin Umar menganggap Islam mereka batal karena akidah itu. Yang kedua, beliau mengatakan seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya dari mereka. Sehingga mereka beriman kepada takdir. Ini bukti kedua yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar menganggap mereka batal Islamnya kalau belum bertaubat. Karena tiada yang menghalangi amalan seseorang untuk diterima oleh Allah kecuali perbuatan kufur atau dosa yang membatalkan Islam. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah mereka itu ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah kecuali karena kekufuran. Ini sebagai contoh jemaah yang menunjukkan kepada kita bahwa iman itu tidak sederhana yang kita pahami. Bahwa iman itu sekedar menghafal rukun iman ada 6, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada takdir. Secara hafal dia hafal. Tetapi secara akidah tentang 6 rukun iman ini, dia masih memiliki akidah-akidah yang membatalkan Islam. Contohnya dia mengatakan beriman kepada Allah, tetapi dia menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih seekor kambing, seekor kerbau untuk laut. Bertentangan dengan iman kepada Allah. Karena di antara rukun iman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah dalam bab ibadah. Itu baru satu contoh terkait iman kepada Allah. Contohnya Jahmiyah. Mereka mengimani Allah ada, tetapi mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Karena pengingkaran mereka terhadap sifat-sifat Allah, para ulama dahulu menganggap mereka bukan lagi kelompok yang muslim. Karena mengingkari sifat-sifat Allah yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga kaum Mu'tazilah. Dalam terkait iman kepada malaikat, seperti yang tadi. Sebagian orang mengatakan kita wajib iman kepada kitab-kitab. Tetapi imannya terhadap kitab-kitab suci yang Allah turunkan justru mengeluarkan dia dari Islam. Meyakini semua agama sama. Nggak apa-apa Yahudi mereka dengan agama mereka kan ikut Taurat juga. Nggak apa-apa Nasrani sekarang nggak perlu mereka ikut sejarah Nabi Muhammad selama mereka masih ikut Injil yang ada di tengah-tengah mereka. Yang disebut dengan akidah wahdatul adyan. Padahal jelas-jelas Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadih. Ma min Yahudin wala Nasraniyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara pada di masa beliau masih bagus, masih lebih bagus, mengetahui aku dibangkitkan oleh Allah kemudian tidak mau beriman kepada aku kecuali tempatnya neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Contoh lainnya, sebagian orang mengatakan kita wajib kita mengimani rukun iman yang rukun iman kepada hari akhir, tetapi dia tidak percaya azab kubur itu benar adanya, maka dia belum dianggap beriman kepada hari akhir. Alam kubur adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Dia tidak percaya akan ada as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, adanya al-qantarah, adanya telaga Nabi SAW. Demikian juga dia menghafal rukun iman, dia percaya iman kepada para rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim secara khusus, dan yang Nabi SAW sebutkan secara khusus dan secara umum tentang nominal mereka, dan sebagian mereka tidak disebutkan namanya. Tetapi dia berkeyakinan Yahudi juga nggak apa-apa mereka dengan agama mereka, toh mereka ikut Nabi Musa.
Toh mereka ikut Nabi Isa. Abraham juga nggak masalah. Kan toh mereka ikut Nabi Ibrahim. Aqidah wahdatul adiyan. Pada jelas-jelas Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Nah, Nabi juga mengatakan law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa yattabi'ani. Seandainya Nabi Musa hari ini masih hidup, dia wajib mengikuti syariatku. Dan di dalam Islam mendustakan seorang rasul itu sama seperti mendustakan seluruh para rasul. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin, idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Sungguh kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Padahal yang mereka dustakan cuma Nuh. Dan Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus. Setelah Nabi Adam, belum ada rasul sebelum Nuh. Setelah Nabi Adam, Ibrahim, Idris datangnya setelah Nuh. Yang mengatakan Nabi Idris datangnya sebelum Nuh, kata Syekh Utsaimin, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Dan ijma' para salaf, walaupun itu masyhur dalam sebagian kitab-kitab sirah, yang mengatakan Idris sebelum Nuh alaihissalam. Artinya jamaah dimuliakan Allah, ini sebagai contoh, dan karena kita bukan sedang membahas rukun-rukun iman secara detail, ini menerangkan kepada kita bahwa kalimat iman itu bukan sekadar menghafal rukun iman ada 6. Sebagaimana rukun Islam bukan sekadar hafal rukun Islam ada 5. Percuma dia menganggap salat rukun Islam yang kedua, tapi dia nggak salat, totalitas nggak salat. Percuma. Maka Allah memberi janji di sini untuk siapa? Mereka yang beriman, minkum, dari kalian. Wa amilus salihat. Yang kedua, mereka beramal saleh. Dan suatu amalan itu tidak dikatakan saleh kecuali memenuhi 2 syarat. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apa janji Allah kepada mereka yang seperti ini? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah akan kuasakan mereka di dunia ini sebagaimana Allah kuasakan umat-umat sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum. Allah akan kokohkan agama mereka. Tidak ada yang mampu menindas mereka. Yang telah Allah ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Nah, sekarang kata para ulama, bagaimana kaum muslimin diajak jihad? Jual bakso aja masih pakai jimat. Daftar PNS aja, CPNS aja pakai jimat. Nah, mau perang aja pakai jimat, bawaan dari nenek moyang sebagai penjaga, pelindung diri katanya. Nabi melihat ada gelang di salah satu sahabatnya, di salah satu medan perang. Nabi bertanya, "Ma hadza?" Gelang apaan ini? Tanya Nabi kepadanya. Dia pun menjawab, "Minal wahina." Wahai Rasulullah, ini gelang biar enggak kena penyakit wahana. Wahina itu penyakit yang menimpa telapak tangan di masa itu, bisa menyebabkan luka atau bahkan runtuhnya jari jemari. Artinya apa? Jimat. Setelah Nabi tahu bahwa itu gelang-gelang jimat, apa kata Nabi? Inzaha fa innaha la taziduka illa wahna wa in mitta wahya alaik ma aflahta abada, kata Nabi. Buang ini gelang, karena jimat itu hanya membuat engkau semakin lemah, semakin pengecut. Antum jangan takut sama orang kebal. Tidak ada yang pakai jimat kecuali dia penakut dan pengecut. Benar. Buktinya apa? Begitu di medan perang lupa bawa jimat, itu berkeringat dingin dia jemaah. Betul. Apalagi sebagian jimat ada syaratnya. Ada sebagian jimat nggak berguna kalau sedang hujan. Begitu hujan gemetar dia. Pada pasukan elit nggak berani perang.
Ngomong ke kawannya, "Lek, kau maju depan, biar aku jaga dari belakang." Padahal dia tahu ini hujan, jimatnya nggak berguna, nggak bakal kebal, makanya berada di belakang. Nah, pengecut orang yang memiliki jimat. Lihat orang yang khurafat, lewat tempat angker, "Mbah, kami sekedar lewat, tolong jangan ganggu kami." Masuk hutan, lemparin dulu batu sebanyak 3 kali. Ada yang mengatakan mendaham dulu. Baru lewat. Kalau lupa, setengah mati dia gelisah. Tapi muwahhid tidak. Dia yakin dengan berita Nabi. Barang siapa yang ketika keluar dari rumahnya, dia membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka syaitan saling berkata di antara mereka, tidak mungkin kita bisa mengganggu seseorang yang langsung dijaga oleh Allah dan para malaikatnya. Ketika dia turun berteduh di sebuah pohon yang angker, mampir suatu tempat yang angker sekalipun, dia tidak gelisah. Tidak harus membaca jampe-jampe ini dan jampe-jampe itu. Cukup bagi yang membaca zikir yang Nabi anjurkan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan Nabi mengatakan, man nazala manzila. Barang siapa yang turun, yang mampir di suatu tempat. Tempat angker sekalipun. Tempat jin buang anak sekalipun. Gudangnya kuntilanak sekalipun. Nenek kuntilanak ada. Dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka kata Nabi, lam yadhurrahu syai'un hatta yartahil, kata Nabi. Maka tidak ada sesuatu yang akan membahayakannya sampai dia pergi meninggalkan tempat itu. Selalu berani dia. Keluar sendirian, bawa mobil, nyetir di tol sekalipun. Walaupun kalau dia membuka kolom komentar media caci maki ancaman, dia keluar sendiri dengan penuh kepedean, keberanian. Dia berdoa, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dia naik kendaraan, dia baca doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia safar, dia baca doa safar. Dia mampir di rest area, dia baca doa tadi. Dia pelihara zikir pagi sore. Tetapi kalau orang punya jimat, begitu mampir di rest area, petantang petenteng, setelah ditantang oleh preman lain, baru lihat lupa bawa gelang. Mundur dia. Maaf Pak, saya cuma bercanda. Nggak jadi berantem. Lupa bawa jimat. Mau perang, lek kau duluan di depan, biar ku jaga kau dari belakang. Padahal lupa bawa jimat, nggak berani di depan. Makanya Nabi mengatakan kepada sahabatnya yang baru masuk Islam tadi dan punya jimat di tangannya, inzaha fa innaha la taziduka illa wahna. Buang ini gelang, karena jimat itu hanya membuat engkau semakin pengecut, semakin lemah. Dan kalau kamu mati dan itu jimat masih ada padamu, maaflah ta'abada, kamu akan sengsara selama-lamanya. Lihat, Nabi tidak pernah basa-basi tentang bab syirik. Nah, ini syaratnya jamaah. Mereka beribadah mentauhidkan aku dan tidak berbuat syirik kepada aku. Apalagi syirik besar. Menyembelih untuk laut. Berdoa kepada selain Allah. Menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara antara dia dan Allah di dalam beribadah. Biar wali fulan yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Bahkan sebagian mereka lebih parah dari itu. Syiriknya bukan lagi dalam uluhiyah. Syiriknya udah dalam hal rububiyah. Pakai jubah, pakai sorban. Tetapi begitu datang kuburan, ya Sayyid fulan iqdhi hajatina. Sering nggak dengar doa itu? Diucapkan sebagian orang yang ngaku Habib, ngaku cucu Nabi. Datang ke kuburan-kuburan para wali, menurutnya para wali. Nggak tahu apakah wali nikah ataukah wali murid. Bacakan doa iqdhi hajatina, tunaikan hajat-hajat kami. Mengalahkan syiriknya Abu Lahab CS di masa itu. Abu Lahab degeng saja syirik mereka tidak sampai ke dalam bab rububiyah. Mereka hanya menjadi perantara. Ini dalam hal rububiyah sekalipun mereka berbuat syirik. Meminta untuk ditunaikan hajatnya oleh wali yang ada di dalam kuburan tersebut. Maka Allah katakan, ini janji kami. Tapi syaratnya apa? Bertauhid dan tidak berbuat syirik.